tanggal 1 Syawal, Nabi tahu-tahu mengucap amin dia. Kagak ada apa-apa, ngomong amin. Tanggal kedua beliau ngomong amin. Tanggal ketiga ngomong amin. Kelar dari khutbah Idul Fitri, Nabi tanya sama sahabat, ya Rasul, kagak ada salahnya. Apa bahasa Arab? Enggak biasanya. Enggak biasanya engkau ngomong amin. Siapa yang doa amin, amin aja. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu beliau berdoa minta kepadaku untuk bisa diaminin. Nabi tahu-tahu amin, ternyata malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, aku berdoa, engkau yang aminin. Sampai 3 kali baca amin. Amin pertama, apa beliau kata? Malaikat Jibril. Kalau Jibril yang ngomong, penghulunya para malaikat, insya Allah diijabah. Kalau yang ngaminin makhluk paling mulia, insya Allah diijabah. Pasti diijabah. Apa yang pertama? Ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa kita, ibadah puasanya orang, ibadah baca Qur'annya bagi orang yang puasa tapi durhaka sama orang tuanya. Apa kata Nabi? Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan diterima ibadah puasanya istri yang melawan sama lakinya. Mampus dulu. Ya, ntar nanya, Ustaz emang kagak ada laki nggak berbakti sama istri? Ini ngomong dalil, kebetulan kagak ada. Ya, jadi yang pada punya dosa bini sama laki. Makanya yang pada viral setahun sekali makhluk terkuat di bumi pada sujud sama lakinya, kan gitu. Kenapa? Karena nanti redonya istri pada keriduan suami. Tapi saya kagak mau bahas itu. Yang utama nih karena masih banyak orang tua. Yang pertama, puasa kita baca Quran mau khatam berkali-kali, malamnya sholat taraweh, tasbih, zikir, sedekah, itu kagak diterima ibu-ibu sekalian. Bagi siapa? Bagi yang berani nyakitin hati orang tuanya. Lebaran-lebaran mulut kita lemes, akhirnya emak kita hatinya kena, baba kita kagak terima. Kalau sampai kayak begitu, puasa kita sia-sia, lalu kita tahajud kita sia-sia, ibadah gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada yang kayak begitu, ini hari ntar yang tua kita pada diri, yang kita pada jadi anak, sungkem sama orang tua. Kenapa? Karena kalau kagak sembahyang, kagak puasa, ntar dibakar di neraka. Tapi kalau kita berani nyakitin hati orang tua, mulai dari dunia Allah cabut keberkahan hidup kita. Bagaimana maksudnya Ustaz? Dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad dikasih tahu, kalau ngelawan orang tua kagak redo sama anak-anaknya, kita di dunia itu Allah cabut keberkahan hidup. Punya anak bakal ngelawan, punya istri bakal ngelawan, punya harta gak bakal manfaat. Bagi siapa? Bagi anak-anak yang berani banget melawan omongan orang tuanya. Karenanya mulai hari ini hikmah daripada silaturahmi, jangan pernah nyakitin hati orang tua. Lebaran baru 3 hari lewat, sekarang kalau ada emak ngomong kita cuekin, emak berani kita bentak, baba berani kagak kita urusin. Yang kayak begitu, jangankan pintu surga, baunya aja kagak kecium. Nauzubillah summa nauzubillah. Karenanya, Pak, kita kan hidup ini udah sampai 5 keturunan. Kata Baji Jain tadi itu udah sampai 5 keturunan KIPI. Ini kadang-kadang kita nanya sama diri kita, Ustaz, anak saya ngapa bangor banget? Kalau begitu ngaca, muka lu ngaca. Lu sama orang tua lu bangor apa kagak? Kalau kita masih ngelawan, pantas anak-anak kita ngelawan sama kita. Kata Nabi, birru walidikum tabirrukum abna'akum. Baktilah engkau kepada orang tuamu, maka anak-anakmu kagak pakai disuruh bakal bakti sama kita. Kalau ada, beruntung hidup kita. Kalau bahagiain orang tua, kita punya duit kita bagi, ada gaji kita bagi, semua orang tua kita utamain. Walaupun kagak kaya, hidup kita pasti bahagia dunia akhirat. Kenapa? Berkah. Berkah itu ziyadatul khair, nambah kebaikan buat kita. Pengen kaya dunia akhirat gampang, senengin orang-orang tua kita.
Bahagiain orang tua. Orang tua bahagia, Allah bahagia. Orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, digampangin hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau udah kagak ada orang tuanya bagaimana Ustaz? Gampang, doain tiap hari. Satu hari datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih boleh ngomong Ustaz? Boleh. Honor nambah? Enggak, sama aja. Udah tekor cepet saya. Udah kita habis. Agak bercanda. Datang satu sahabat kepada Nabi. Datang kepada Nabi lalu nanya, ya Rasul, hal baqiyah min birrin abawaya syai'un abirruhuma ba'da mautihima. Ya Rasul, ada enggak cara buat bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apa kata Nabi? Ada. Yang pertama, as-sholatu alaihima, sholatin keduanya kalau mati. Ini kelihatannya biasa aja, tapi zaman sekarang penting. Kenapa penting? Karena banyak kalau orang tuanya mati, kita nunggu di depan masjid, enggak pada nyolatin, yang merokok aja. Kenapa? Dalam udah ada ustaz. Emang apa lu kagak sembahyang? Bego, kagak ngerti agak jamaah, kagak bisa tata cara sholat jenazah. Padahal tanda berbakti terakhir kepada orang tua yang udah nggak ada, kita sholatin. Bahkan yang katanya ustaz lebih afdol anak-anaknya yang meninggal, anak-anak dari orang tua yang meninggal dibanding ustaz yang jadi imam. Kenapa? Artinya nyangkut sama orang tua yang udah meninggal. Jadi kalau kita ngaku pengen berbakti kepada orang tua wafat, kita yang jadi imam. Yang kedua, wal istighfar lahuma, minta ampun sama orang tua, sama Allah buat orang tuanya udah meninggal. Bagaimana caranya? Tadi kita yasinan, kita kirim arwah, kita baca surat Al-Fatihah. Bu, satu hari Nabi dibuka hijab alam kubur, dibuka, dikasih lihat sama malaikat. Pas dilihat di dalam kubur ada yang lagi dipecutin, berdarah, hancur, mati, dihidupin lagi, dipecutin lagi berkali-kali. Tiba-tiba berhenti pecutannya. Lalu ini yang mayit ahli kubur nanya, di mana talwisu min darwi? Kenapa engkau berhenti mencut, malaikat? Kenapa aku berhenti diseksa olehmu? Apa kata malaikat? Wa kaifa adribu wa waladuka astaghfirullah. Bagaimana mungkin aku mau nyeksa padahal anak-anakmu minta ampun kepada Allah buat dirimu. Ternyata doa kita habis sembahyang yang kita baca Robbil firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu menghentikan azab orang tua kita di kuburan. Penting ini. Jadi kalau ngaku anak soleh, tiap habis sembahyang bacain Fatihah, bacain doa. Penekanannya tiap habis sembahyang. Kalau kita kagak sembahyang, bapak moyang kita di akhirat sedih. Punya anak apa tolong banget, ibadah aja kagak mau, nangis di kuburan. Ngaku kita cinta sama orang tua, tapi kagak mau sholat, bohong cinta kita. Ziarah kita tiap hari Jumat datang ke kuburan. Ini juga nih, ini kadang-kadang ibu ziarah tuh dengerin. Boleh nggak ziarah orang perempuan? Boleh. Kalau lagi haid makruh. Yang laki bagus nggak? Bagus. Tapi ziarahnya hati-hati. Kan kuburan di Jakarta udah kagak ada yang kosong. Samping baba kita kuburan orang lain. Kita ngaji baca yasin, pantat kita di kuburan orang lain. Hukumnya haram. Doa baca yasin itu pas banget di nisan tetangga kita pantatin aja di kuburan, kita baca dosa pahala kagak dosa. Hati-hati, jangan dudukin kuburan orang lain ya. Lalu kalau tanda berbakti nih, keluarga besar KIPI sebagai tanda berbakti kepada orang tua, mari kita bangun kuburannya yang cakep. Haram berdiri kalau ini haram, kagak boleh. Di Iyanatul Talibin kita pikir, saya Abu Bakar Sato ngasih tahu, kalau mau bikin kuburan, dengerin. Jauh gua dari kebun pala ini, jangan pada ngobrol. Nih